makin takut. Panik dua-duanya, auto panik. Mereka udah kayak begitu, masih nggak mau menerima dakwah Rasul. Itu yang kenapa disebutnya ini jahil murakkab. Jahil di atas jahil. Mereka percaya Rasulullah tidak pernah bohong. Mereka percaya ucapan Rasulullah ini nggak pernah meleset. Tapi mereka nggak percaya ketika Rasulullah mengucap bahwa Allah lah satu-satunya zat yang harus disembah. Maka orang nggak mau menerima dakwah Rasul itu karena dua alasannya. Satu karena kejahilannya, karena dia nggak tahu sudah. Yang kedua karena kesombongannya. Sudah itu saja sudah. Kalau dia mau menerima secara objektif, nah dia akan masuk dalam agama Allah. Apalagi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama kan nanti kan kayak Abu Jahal kan begitu. Yang kata orang-orang namanya Abul Hakam gitu. Orang-orang Quraisy menyebutnya Abul Hakam, orang yang paling bijaksana. Sementara Rasulullah bilangnya bukan, Abu Jahal, jahil, orang paling jahil. Lah dia itu loh selalu menunggu-nunggu kalau Rasulullah dapat wahyu. Muhammad dapat wahyu apa lagi? Kadang-kadang di tengah malam gelap gulita Rasulullah kumpul bersama para sahabat di Darul Arqam, ya, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam itu. Itu Abu Jahal karena malam dia tahu nggak akan kelihatan, dia ikut nimbrung di situ. Itu ada beberapa riwayat itu. Dia ikut pengajian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu dia pulang, dia akan cari celah gimana caranya untuk menjatuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal. Nah, ya. Maka nanti betul sih, ya kalau dalam beberapa riwayat itu. Jadi ada kisah di balik itu. Menunggu jodohku, gitu kalau dibuat sinetron gitu. Allah kalau sudah menentukan garis ya sudah. Orang baik untuk orang yang baik, insya Allah. Walaupun jalannya harus dengan skenario-nya Allah tentu saja. Nah, ya. Lantas kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergembira sekali, apalagi ibunda dari Ruqayyah yakni Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Maka secara khusus ibundanya menggelar walimah, ya, untuk mengikut kebahagiaan yang dirasakan oleh anak dan mantunya ini. Ya, maka pada saat itu tidak ada orang yang lebih berbahagia ketimbang Sayyidina Utsman dan Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu anha. Sampai ada syair yang berkata tentang itu. Rasulullah sayang betul sama Utsman, mantunya itu. Maka pernah satu waktu Sayyidina Ruqayyah lagi nyisirin rambutnya Sayyidina Utsman. Itu dulu begitu, romantisnya ala sahabat begitu. Istri nyisirin suami. Bu pernah nyisirin rambut suami, Bu? Hah? Ibu? Gak ada rambutnya. Kalau saya enggak, karena saya enggak ada rambut. Ya. Itu romantis ala sahabat begitu, tapi romantis bisa kita bangun dengan apa saja ya, perhatian dan sebagainya. Tapi ini menandakan bagaimana indahnya kehidupan Sayyidina Utsman dengan Sayyidah Ruqayyah. Ini nanti saya akan gambarkan betapa di tengah-tengah kesulitan gitu ya, bahagia itu tidak harus dengan harta. Nah, bahagia itu yang tidak harus dengan materi. Tapi bahagianya para sahabat kalau kita perhatikan itu di tengah-tengah tekanan itu kurang apa? Pokoknya para sahabat selama masih di Mekah, ya, selama masih fase Makkah itu nggak ada. Ya, dalam hitungan manusia hidup enak tuh nggak ada. Semuanya pressure, semuanya tekanan. Tapi mereka bahagia. Ini beberapa dicontohkan dalam kehidupan para sahabat itu. Maka bahagia versi sahabat adalah bahagia ketika mereka bisa dekat dengan Allah dan Rasulullah SAW. Berapa kali sebenarnya? Yang pertama hijrah ke Habasyah, yang kedua nanti ada hijrah ke Taif, yang ketiga baru hijrah ke Yathrib atau Madinah. Hijrah ke Habasyah, yang hijrah sahabat Rasulullah menetap di Makkah. Hijrah ke Taif, Rasulullah yang hijrah, sahabat yang menetap. Tapi nanti hijrah ke Madinah semuanya yang hijrah. Jadi ada 3 hijrah. Pertama hijrah ke Habasyah. Di mana tuh Habasyah? Kata para mu'arikh sekarang itu Ethiopia. Walaupun kalau kita lihat ada yang bilang bukan, tepatnya di Sudan karena agak utara. Tapi sebagian besar, ya, aghlabiyah, sebagian besar mayoritas para mu'arikh mengatakan tempatnya di Ethiopia. Maka dia dibawa naik kapal sampai ke Ethiopia.
Itu hijrah yang pertama. Hijrah yang kedua ke Taif. Ya, Taif itu ya sekian ratus kilometer, ya lah nggak nyampe 100 kilometer, maaf, dari kota Makkah, sekitar 80-90 kalau tidak salah. Nah, yang ketiga baru hijrah ke kota Madinah. Ini hijrah yang pertama ke Habasyah. Coba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahun ke-6 Hijriah, tahun ke-6 Ba'dal Biksah, 6 setelah kenabian. Jadi kalau kita berbicara sejarah tarikh itu identik dengan 2 biasanya untuk menandakan satu kejadian. Satu patokannya kenabian Rasulullah SAW, satu lagi setelah hijrah. Maka akan ada mustalah atau istilah tahun keberapa setelah kenabian, tahun keberapa setelah hijrah. Itu 2 yang berbeda. Kalau tahun keberapa setelah hijrah, nah itu fasenya sudah fase Madaniyah, setelah Rasulullah di Madinah. Ya. Tapi kalau tahun keberapa setelah kenabian, nah itu biasanya fase Makkiyah. Ya. Semenjak Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Ini tahun ke-6 kurang lebih. Setelah Rasulullah itu dakwah secara terang-terangan 3 tahun menjadi Rasul, serangan kepada Rasulullah makin menjadi-jadi. Karena sunatullahnya begitu, kalau kita udah terang-terangan, orang makin melihat kan. Maka serangan kepada Rasulullah makin menjadi. Dan gak sedikit lantas disakiti, dihancurkan mentalnya. Itu Rasulullah begitu diperlakukan oleh orang-orang Quraisy. Gimana cara hancurin mentalnya Rasulullah? Mereka kan pengen jadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW, supaya Rasulullah ikut merasa bersalah itu loh. Sekarang ada orang celaka gara-gara kita, kita nggak merasa bersalah. Kan mental jatuh juga. Sementara sahabat Rasulullah ini semua kalau bisa disakiti, mereka akan cari celah itu, sehingga Rasulullah merasa bersalah. Nah, di saat Rasulullah merasa kayaknya Rasulullah ini belum bisa melindungi para sahabat dengan maksimal, dengan optimal, ya dia untuk melindungi diri sendiri saja Shallallahu Alaihi Wasallam agak kesulitan gitu. Bagaimana untuk melindungi sahabat-sahabat yang lain? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, hijrahlah kalian. Hijrahlah kalian ke satu tempat di mana ada seorang raja di tempat itu, la yuzlamu fihi ahad, atau la yuzlamu fiha ahad. Orang yang berada di baldah di negeri itu tidak akan terzalimi. Tempat itu adalah Habasyah. Maka tahun ke-6 ini kurang lebih 16 orang memutuskan untuk berhijrah, 12 laki-laki, 4 perempuan. Yang mimpin Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda, juga istrinya Sayyidah Ruqayyah putri Rasul. Penerimaan yang baik, mereka nyaman di sana. Namun gak berapa lama, berapa bulan setelah itu, ja'an naba al-khabar, datang kabar kepada mereka yang lagi ada di Habasyah. Kabarnya apa? Nah ini kabarnya bahwa orang-orang Quraisy, wabil khusus sanadidul musyrikin Quraisy, pembesar Quraisy itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah menjadi orang-orang yang berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu informasinya. Apa enggak senang gitu betul berita alhamdulillah dikata orang yang di Habasyah. Terlebih lagi mereka rindu dengan kampung halamannya. Mereka lagi lebih rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang itu memutuskan untuk kembali ke Mekah. Ayo kita kembali ke Mekah. Berita gembira. Orang-orang Quraisy para pembesar dengan Rasulullah membaca itu. Sampai ayat terakhir kan ayat sajadah. Wasjudu lillahi wa'budu. Maka bersujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Allah. Karena ayat sajadah Rasulullah sujud. Bakar sajidan, Rasulullah sujud. Mereka tanpa bisa mengendalikan diri, mereka ikut sujud di belakang Rasulullah SAW. Wa kharru sujada, mereka ikut sujud di belakang Rasulullah SAW. Lam yatamannak bi anfusihim, mereka nggak bisa mengendalikan diri mereka itu, ikut sujud di belakang Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Al-Quran itu. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah.
mereka mau jujur, hati mereka itu sudah tunduk sama Al-Quran. Nah, cerita itu sampai di sinilah yang kemudian nanti ada orang menyaksikan itu membawa berita sampai ke Habasyah. Gitu. Oh, orang-orang udah sujud di belakangnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ternyata informasinya belum selesai, cerita itu belum kelar. Setelah kejadian itu, mereka nggak mengakui bahwa hati mereka tunduk kepada Al-Quran. Sampai mereka bingung. Mafa'allah, kita ngapain barusan itu mereka? Mafa'allah, kita ngapain? Kok bisa-bisanya kita sujud di belakang Muhammad? Di antara mereka ada tuh yang otaknya tiba-tiba jalan, terus dia bilang, ayo, jangan sampai kita malu-maluin di depan umat ini. Kita akan pembesar-pembesar Quraisy. Akhirnya ketika ada orang yang nanya, apakah kalian bersujud di belakang Muhammad? Kalian menyembah Tuhannya Muhammad? Apa kata mereka? Enggak. Muhammad menyembah Tuhan dia, kita menyembah Tuhan kita. Sama-sama nyembah, tapi Muhammad kita apa kita? Alasannya begitu. Mereka makin gengsi karena udah ngerasa kecolongan. Mereka makin benci pada Rasulullah SAW. Berita itu yang gak sampai ke Habasyah. Maka saya membayangin ya, Masya Allah, ini masalah informasi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ghafarallahu laka ya Utsman. Semoga Allah mengampuni dirimu wahai Utsman. Ma darra Utsman ma 'amila ba'da al-yawm. Setelah hari ini enggak ada yang bisa membahayakan, enggak ada yang bisa membahayakan Utsman. Bahasa kita ini udah tiket surga buat Utsman. Dia mau ngapain yang terserah, karena surga dia. Setelah hari ini dengan apa yang dia berikan atas hartanya, enggak ada lagi yang membahayakan Utsman. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mikir apa lagi yang dia punya, ketemu sedekah. Dia mikir apa lagi, ketemu sedekah. Sampai 960 ba'ir unta, ditambah lagi 40 kuda sehingga genaplah 1000 yang disedekahkan itu. Lengkap dengan semua persiapannya, lengkap. Termasuk 1000 dinar itu. 1000 dinar itu berapa, Pak? 1 dinar itu 4,25 gram emas. Berapa kilo itu? Wah, kalau ada di ukhuwah nih, Masya Allah itu 1000 dinar. Masya Allah. Maka dalam dakwahnya Rasulullah itu unik kalau kita perhatikan. Gak cukup atau mungkin memang Rasulullah harus disupport. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam butuh dana seperti itu, maka hadirlah Utsman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah butuh orang yang kuat untuk membackup, hadirlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah butuh untuk berbagi, memikirkan yang terbaik, Rasulullah nyari yang bijak, hadirlah seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Rasulullah cari yang pintar, yang cerdik, hadirlah Ali bin Abi Thalib. Maka mudah-mudahan ukhuwah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakarnya, Umarnya, Utsmannya, dan Ali-alinya sebagai ansar, penolong orang yang memakmurkan masjid ini insyaallah. Dan kita lah orang-orang itu insyaallah. Amalannya sedikit tapi terus gitu. Nah, baru nanti begitu sudah mulai ta'wim, pembiasaan itu sudah mulai mendarah daging dalam diri kita, di-upgrade sedikit-sedikit gitu. Kalau awalnya masih ada rasa-rasa ria, terus diperbaiki terus sampai lama-lama udah hilang rasa itu. Ya, itu setidaknya bagaimana seorang awam berikhtiar. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti jejak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawaban pertanyaan dari para jemaah. Baiklah, ada urusan lain yang Ustaz Sari.